If you don't want to do it, you don't have. Halo coy, bersama Cupeng di sini dan kita ada di Tinta Dunia. Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, Tinta Dunia akan membahas alur cerita film Kick-Ass 2 yang dirilis pada tahun 2013 lalu. Agar Anda tidak bingung dengan alur cerita film Kick-Ass 2 ini, ada baiknya untuk menonton alur cerita film Kick-Ass pertama yang sudah kami sajikan sebelumnya. Link video tersebut ada di deskripsi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan sebuah adegan di mana Dave dilatih agar terbiasa tertembak ketika menggunakan rompi anti peluru. Dan yang melatihnya adalah Mindy, yang sudah tumbuh menjadi seorang perempuan remaja. Setelah itu, film pun dimulai. Pada awal film menceritakan kehidupan Dave ketika dia sudah berhenti menjadi Kick-Ass. Di sisi lain, banyak orang yang menjadi superhero di kota New York karena terinspirasi oleh Kick-Ass. Sementara itu, Mindy yang sekarang diasuh oleh Marcus masih melanjutkan aktivitasnya sebagai hit girl. Tapi dia melakukannya secara diam-diam karena Marcus sangat melarang Mindy untuk menjadi hit girl dan berharap agar Mindy menjadi remaja normal. Ketika menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang remaja, Dave merasa sangat bosan dengan kehidupan tersebut. Dia merasa kalau dia tidak mempunyai tujuan hidup. Beberapa saat kemudian, Dave akhirnya menemui Mindy. Dia meminta Mindy agar mau melatihnya dan berpartner dengannya sebagai superhero. Mindy akhirnya menyetujui permintaan itu dan mulai melatih Dave. Sementara itu, Chris yang sebelumnya ayahnya tewas di tangan Kick-Ass sedang diceramahi oleh ibunya. Dia disuruh untuk melupakan Kick-Ass karena sejauh yang ibunya ketahui, Frank yang merupakan ayah dari Chris meninggal karena kebakaran. Walaupun Chris mengatakan kalau ayahnya meninggal karena dibunuh oleh Kick-Ass, tapi sang ibu tidak mempercayai hal tersebut. Setelah itu, terjadi kecelakaan yang membuat ibunya Chris meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, Chris mulai merencanakan pembalasan dendamnya kepada Kick-Ass dan mendeklarasikan diri sebagai penjahat super yang bernama The Cocote dan dibantu oleh asistennya yang bernama Javier. Tidak lama, Dave dan Mindy pun melakukan aksi pertamanya sebagai partner. Karena Dave sudah dilatih oleh Mindy, terlihat dia sudah agak lumayan dalam bertarung. Walaupun dia masih berakhir dipukuli oleh para preman yang dia lawan. Pada saat Dave dipukuli, Hit Girl datang dan menghajar sekelompok preman tersebut. Can you believe I let Mindy beat the snot out of me for... All the homophobic shit makes it sound super. Setelah berhasil mengalahkan para preman itu, polisi datang dan mereka berdua lalu melarikan diri. Pada saat Mindy melarikan diri, tiba-tiba Marcus meneleponnya. Ketika Mindy mengangkatnya, Marcus mengatakan kalau Mindy bisa mengangkat telepon, itu artinya dia tidak berada di sekolah. Mindy lalu beralasan kalau dia sakit dan meminta izin untuk pulang. Makanya dia sekarang berada di rumah. Setelah menutup telepon tersebut, dengan tergesa-gesa Marcus pergi ke rumahnya untuk memastikan kalau Mindy tidak berbohong. Begitupun dengan Mindy, karena dia juga tidak ingin ketahuan kalau dia berbohong kepada Marcus. Pada saat Marcus tiba di rumahnya, dia langsung pergi untuk menemui Mindy di kamarnya. Ternyata Mindy sudah terbaring di kasur dengan wajah penuh keringat, yang membuat akting Mindy sangat meyakinkan Marcus. Tapi pada saat Marcus akan pergi meninggalkan ruangan tersebut, dia melihat bercak darah yang ada di wajah Mindy.
Akhirnya kebohongan Mindy pun terungkap. Markus lalu menceramahi Mindy dan meminta Mindy untuk berjanji agar dia tidak pernah lagi menjadi hit girl. Dengan terpaksa, Mindy lalu berjanji kalau dia akan berusaha menjadi remaja normal dan tidak akan pernah lagi menjadi hit girl. Besoknya, di sekolah, Deb menanyakan kenapa sikap Mindy sangat dingin setelah sebelumnya membuat Deb dihajar para preman. Deb lalu mengajak Mindy untuk bolos sekolah dan pergi ke markas. Tapi Mindy menolaknya. Dia lalu mengatakan kalau semua ini sudah berakhir. Ketika percakapan itu terjadi, Kathy yang merupakan pacar dari Deb melihat adegan tersebut. Dia mengira kalau Deb berselingkuh dengan Mindy. Beberapa saat kemudian, karena Mindy sudah berhenti, Deb mencari teman sesama superhero lewat media sosial. Dengan menggunakan kostum Kick-Ass, Deb menemui salah seorang superhero yang bernama Dr. Graffiti. Mereka lalu berkenalan dan berjalan-jalan sambil menggunakan kostum superhero. Ketika Dr. Graffiti masuk ke dalam sebuah minimarket, tiba-tiba dua orang yang berbadan besar mendekati Kick-Ass dan menghajarnya agar mereka bisa membuat video untuk dijadikan konten YouTube. Tidak lama, Dr. Graffiti datang untuk membantu Kick-Ass dan dua orang itu pun melarikan diri. Tidak disangka, ternyata dua orang itu meminta bantuan teman-temannya. Melihat hal tersebut, Kick-Ass dan Dr. Graffiti pun melarikan diri. Sementara itu, Chris yang menggunakan kostum The Cocotte melakukan aksi pertamanya sebagai penjahat super. Setelah itu, dia menyebarkan aksinya tersebut di media sosial dan meminta Javier untuk mencarikannya pelatih agar dia bisa menghajar Kick-Ass dengan tangannya sendiri. Besoknya, Dave meminta Mindy untuk menemuinya, tapi Mindy menolaknya dan mengatakan kalau dia benar-benar berhenti menjadi hit girl. Setelah itu, Kick-Ass diajak oleh Dr. Graffiti ke markas para superhero. Sementara itu, Mindy diantar oleh Markus ke rumah temannya yang bernama Brock agar dia menjadi seorang remaja perempuan yang tidak antisosial. Di markas superhero, para superhero mulai memperkenalkan diri kepada Kick-Ass. Tidak disangka-sangka seorang superhero yang bernama Battle Guy adalah Matty. Walaupun Matty memakai kostum superhero, tapi Kick-Ass mengenalinya karena mereka sudah berteman dari usia 5 tahun. Setelah itu, sang pemimpin superhero yang bernama Kolonel mengajak Kick-Ass untuk bergabung ke dalam kelompok mereka. Besoknya di sekolah, Mindy diberitahu Brock kalau akan ada seleksi untuk menjadi pemandu sorak. Sementara itu, Deb bersama Matty dengan antusias berbicara tentang hal yang mereka lakukan semalam. Tiba-tiba, Todd menghampiri dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Tapi mereka tidak mau memberitahu Todd karena itu adalah rahasia. Todd pun marah lalu meninggalkan mereka. Di sisi lain, Chris sedang berlatih tanding dengan seorang pria yang terlihat profesional dan berakhir dihajar oleh pria tersebut. Chris lalu menawarkan segepok uang agar pria itu mau menjadi anak buahnya. Chris lalu meminta Javier agar mengumpulkan orang-orang yang mau menjadi anak buahnya. Di tempat seleksi pemandu sorak, Brock dipanggil duluan untuk mengikuti seleksi, lalu memperlihatkan kepiawaiannya dalam menari. Setelah Brock selesai menari, Mindy pun lalu dipanggil. Karena itu pertama kalinya bagi Mindy, dia pun terlihat cemas, tapi Brock menyemangatinya. Ketika Mindy memulai untuk menari, dia membayangkan kalau dirinya sedang menghajar orang-orang. Dan gerakannya pun terlihat sangat bagus. Orang-orang yang hadir di sana pun terpukau oleh Mindy. Mereka lalu mengatakan kalau Mindy pasti akan menjadi kapten mereka. Mendengar itu, Brock terlihat tidak senang. Beberapa saat kemudian, para pahlawan di kota New York mulai dilatih oleh kolonel dan melakukan berbagai aksi dengan membantu orang-orang. Suatu ketika, setelah selesai melakukan kegiatan mereka, Kick-Ass berterima kasih kepada kolonel karena sudah mengajaknya bergabung ke dalam kelompok tersebut.
Bersama kelompok tersebut, Kick-Ass merasa hidupnya benar-benar bersemangat. Tapi Kolonel mengatakan kalau yang seharusnya berterima kasih adalah dia. Alasan mereka semua menjadi superhero adalah karena terinspirasi oleh Kick-Ass. Setelah semua orang pergi, yang tersisa hanyalah superhero yang bernama Kupu-Kupu Malam beserta Kick-Ass. Kupu-Kupu Malam lalu mengajak Kick-Ass untuk berkencan. Besoknya, Dave meminta kepada Mindy untuk membantunya karena dia dan kelompok superhero lainnya akan melakukan aksi yang sangat berbahaya. Sehingga dia sangat berharap agar Mindy mau membantu mereka. Tapi Mindy menolaknya dan mengatakan kalau dia akan menjadi remaja normal. Dan untuk membuktikan perkataannya tersebut, dia mengajak seorang pria yang ada di dekat mereka untuk pergi berkencan. Tidak lama, Markus pun menjemput Mindy. Malamnya, Dave dicurigai oleh ayahnya kalau dia memakai narkoba. Tentu saja Dave memberikan penjelasan kalau dia tidak pernah memakai narkoba. Setelah itu, Kick-Ass dan teman-teman superhero-nya akan menggerebek sebuah tempat prostitusi ilegal. Battle Guy yang merasa cemas lalu bertanya kepada Kick-Ass apakah ini akan baik-baik saja. Karena merasa mereka akan melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Tidak lama, para superhero yang dipimpin oleh Kolonel pun sampai di tempat prostitusi yang mereka tuju. Tidak disangka Kolonel bisa menghajar penjaga yang ada di sana. Mereka pun lalu mulai menghajar orang-orang yang ada di sana. Dude, come on. Schwanz! Night bitch. On it. Setelah itu, mereka lalu menyelamatkan wanita-wanita di bawah umur yang dijadikan PSK di tempat tersebut. Sementara itu, Javier memberikan daftar orang-orang yang akan direkrut kepada Chris. Chris lalu menemani orang-orang tersebut dan menyuruh Javier untuk menyiapkan kostum untuk mereka. Seiring berjalannya waktu, anggota dari perkumpulan superhero pun semakin banyak. Dave dan Matty pun lalu mengajak Todd untuk bergabung. Karena Todd meniru Kick-Ass dari mulai kostum sampai nama, Matty lalu mengejek Todd. Karena tidak terima diejek oleh Matty, Todd pun lalu marah dan pergi dari sana. Dia lalu mengatakan kalau dia akan menemukan kelompok superhero-nya sendiri. Beberapa saat kemudian, Mindy bersiap-siap untuk melakukan kencan pertamanya. Dia lalu dijemput oleh pria yang akan berkencan dengannya. Bukannya diajak kencan romantis, Mindy malah dibawa ke sebuah hutan. Ternyata pria yang bersama Mindy adalah teman dari Brock, dan mereka mengerjai Mindy. Brock melakukannya karena pada saat seleksi untuk pemandu sorak, orang-orang lebih menyukai Mindy daripada dia. Mindy yang sedih lalu menyelinap ke kamar Dave untuk mencurahkan isi hatinya. Dave lalu menyemangati Mindy dan menyarankan untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Besoknya, Mindy lalu berdandan layaknya wanita anggun dan pergi ke sekolah. Semua orang terkejut oleh kecantikan Mindy, bahkan Brock dan teman-temannya. Mindy lalu mendekati Brock dan mulai beradu mulut. Mindy lalu mengeluarkan sebuah alat yang dibeli oleh almarhum ayahnya, lalu menggunakannya kepada Brock dan teman-temannya. Setelah disentuh oleh alat yang Mindy bawa, Brock dan teman-temannya muntah-muntah dan buang air di celana. Itu semua terjadi di depan banyak orang. Setelah pulang sekolah, Dave melihat ayahnya berada di kamar dia dan menemukan kostum Kick-Ass. Ayahnya lalu menceramahi Dave dan mengatakan kalau ini adalah dunia nyata dan akibat dari yang dilakukan Dave juga nyata. Tapi Dave malah minggat dari rumahnya karena tidak terima diceramahi oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian terlihat Chris menemui pamannya di penjara. Sementara Javier menunggu di mobil dengan anak buah pamannya yang lain.
Chris lalu diminta untuk tidak melakukan hal-hal bodoh oleh pamannya. Tapi Chris mengatakan kalau dia melakukan itu agar dia bisa balas dendam kepada Kick-Ass. Pamannya lalu menggertak Chris dengan membunuh Javier. Bukannya takut, Chris malah berterima kasih kepada pamannya itu karena telah mengajarkannya sesuatu. Malamnya, The Cocote dan para kroconya pergi menemui kolonel. Ternyata kolonel adalah mantan anak buah Frank. Mereka lalu membunuh kolonel. Besoknya, para superhero berkumpul di sebuah tempat. Mereka lalu membahas tentang tewasnya kolonel di tangan The Cocote dan para kroconya. Battle Guy lalu memberitahu para superhero kalau The Cocote menggumbar dirinya telah menghabisi kolonel di media sosial miliknya. Battle Guy juga memberitahu kalau media sosial milik The Cocote tidak bisa ditelusuri karena IP addressnya sudah disembunyikan. Kick-Ass lalu menanyakan keberadaan kupu-kupu malam karena dia tidak berada di sana. Beberapa saat kemudian, The Cocote dan para kroconya mendatangi rumah kupu-kupu malam. The Cocote lalu menghajar dan memperkosa sang kupu-kupu malam. Tidak lama, polisi datang, tapi salah satu kroco dari The Cocote yang bernama Emak Marusia menghajar para polisi yang datang. 10 times. Karena kejadian tersebut, semua polisi di New York diperintahkan untuk menangkap semua superhero yang ada di sana dengan cara melacak semua akun media sosial milik mereka. Karena akun media sosial milik The Cocote tidak bisa dilacak, markas miliknya pun tidak bisa diketahui oleh para polisi. Beberapa saat kemudian, Dave menjenguk kupu-kupu malam yang dirawat di rumah sakit. Kupu-kupu malam memberitahu Dave kalau dia akan berhenti menjadi superhero karena tidak mau kejadian yang menimpanya terulang kembali. Setelah itu, Dave mulai menyesal karena dia tidak mendengarkan perkataan ayahnya dan berencana untuk meminta maaf. Pada saat Dave sampai di rumahnya, dia dikagetkan dengan banyaknya polisi yang ada di sana. Salah seorang tetangga Dave memberitahunya kalau ayahnya ditangkap polisi karena dia mengaku sebagai Kick-Ass. Dave lalu menelepon Mindy untuk meminta tolong agar dia menjelaskan kepada Marcus kalau sebenarnya orang yang menjadi Kick-Ass adalah Dave. Tapi Mindy tidak bisa membantu Dave karena dia dilarang oleh Marcus untuk ikut terlibat. Setelah itu, Dave menemui ayahnya yang ditahan di kantor polisi. Dia lalu menanyakan kenapa ayahnya mengaku sebagai Kick-Ass. Ayahnya lalu menjawab kalau dia melakukan semua itu karena ingin melindungi anaknya. Di tempat berbeda, The Cocote dan para kroconya berada di sebuah bangunan yang merupakan markas mereka. The Cocote mengatakan kalau para polisi salah menangkap orang karena orang yang menjadi Kick-Ass adalah pria yang seumuran dengannya, bukan pria tua yang ditangkap polisi. The Cocote lalu mengira kalau orang yang mengaku sebagai Kick-Ass tersebut pasti ayah dari Kick-Ass yang asli. Tiba-tiba, Todd yang memakai kostum superhero tertawa kecil. Mendengar itu, The Cocote lalu menanyakan siapa dia. Todd lalu menjawab kalau dia adalah anggota baru di tempat tersebut. Dia tertawa karena merasa lucu ketika The Cocote berkata kalau yang ditangkap polisi adalah ayah dari Kick-Ass. Karena memang orang tua itu adalah ayah dari Kick-Ass. Mendengar itu, The Cocote terlihat kegirangan. Di kantor polisi di mana ayah Dave ditahan, para polisi yang menjaga menerima telepon. Setelah itu, mereka lalu meninggalkan ruangan tersebut. Tidak lama, dua orang bertato datang untuk menghampiri ayah Dave. Beberapa saat kemudian, Dave tiba di rumahnya ditemani oleh Matty. Matty memberitahu Dave kalau ayahnya adalah seorang pengacara yang cukup handal, sehingga dia bisa dibebaskan. Tiba-tiba, Dave menerima pesan dari Chris. Setelah menerima pesan tersebut, Dave terlihat lemah tak berdaya.
Ketika Matty melihat ponsel milik Deb, ternyata isi pesan tersebut adalah sebuah foto yang memperlihatkan ayah Deb tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Besoknya di upacara pemakaman ayah Deb terlihat beberapa orang polisi yang berjaga. Di sana juga ada Mindy dan Marcus. Setelah upacara pemakaman selesai, tiba-tiba sekelompok orang menyerang mereka. You got the life you can do to hurt me. Suckers. Setelah Mindy bisa menyelamatkan Deb, dia lalu menginterogasi salah satu kroco dari The Cocote untuk menanyakan di mana markas The Cocote berada. Mereka lalu pergi ke markas milik Mindy untuk bersiap-siap. Mindy lalu menelepon Marcus dan mengatakan kalau pencarian jati dirinya selama 4 tahun ini sudah berakhir. Karena Mindy sudah menemukan jati dirinya yang sesungguhnya, dan jati dirinya adalah Hit Girl. Deb lalu memberi pesan kepada seluruh superhero yang ada di New York untuk berkumpul. Di markasnya, The Cocote sedang agak cemas karena anak buahnya yang belum juga datang. Di sana terlihat banyak orang berkumpul. The Cocote lalu memberitahu mereka kalau dia akan membunuh Kick-Ass. Mendengar itu, Todd yang sedari tadi berada di sana merasa terkejut dan diam-diam berusaha meninggalkan tempat tersebut. The Cocote lalu menambahkan kalau mereka akan membuat kekacauan di mana-mana. Karena itulah alasan kehadiran para penjahat super. Tiba-tiba Kick-Ass datang bersama Hit Girl. The Cocote lalu mengejek mereka karena mereka tidak akan sanggup mengalahkan dia dan para kroconya dengan hanya 2 orang saja. Lalu para anggota superhero yang jumlahnya sangat banyak pun tiba di sana. Dan terjadilah baku hantam antara kelompok superhero melawan kelompok penjahat super. Hold him down. Nicely done, sweetheart. That all you got? Yeah. Some cheap shot. That. Just for the colonel. Genius. I'd rather die. What is finish it? I'll be immortal. I'm so sorry. Chris D'Amico. Dead. Setelah berhasil mengalahkan The Cocote dan para kroconya, Mindy mengantarkan Deb ke rumahnya. Mindy mengatakan kalau dia akan meninggalkan kota New York karena dia akan melanjutkan petualangannya sebagai superhero. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Kick-Ass 2 yang dirilis pada tahun 2013 lalu. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Tinta Dunia. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami yang selanjutnya. Saya Cupeng, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.